Salam logika. Namanya juga satu guru satu ilmu ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gurunya bilang begini, banyak negara luar yang tertarik untuk invest di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Muridnya bilang banyak negara luar yang ingin belajar dari Indonesia tentang MBG atau makan bergizi gratis. Apanya yang dipelajari dari MBG? Di Indonesia saja masih kacau, masih belum merata kok ke seluruh Indonesia. Kok dua-duanya sama-sama ahli ngedabrus ya? Sen kanan, belok kiri. Jadi nggak sabar nih nunggu Gibran jadi presiden. Ayo panggil gini ya. Sementara ini ketua Indonesia saja. Sangat miris ya guys, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran, Indonesia betul-betul dibuat kacau. Indonesia betul-betul diambang kehancuran. Baru sekitar 6 bulan pemerintahan Prabowo Gibran ini, saya kira kekacauan-kekacauan yang diciptakan sangat luar biasa. Dan saya kira apa yang dikatakan oleh abang yang ada di video tadi sangat tepat, bahwa Prabowo ini sama seperti dengan apa yang dilakukan oleh gurunya, yaitu Mulyono. Dan bahkan saya secara pribadi mengatakan bahwa lebih parah Pak Prabowo dibanding Pak Mulyono, karena baru sekitar 5 bulan pemerintahan yang dijalani oleh Pak Prabowo ini sudah hancur lebur, masalah demi masalah yang tercipta di negeri ini. Aduh. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar para netizen, terutamanya ada Nyai Widya yang begitu menohok dan cerdas apa yang menjadi komentarnya terkait dengan Pak Prabowo dan juga si tukang hibul, yaitu Mulyono. Untuk itu langsung saja ke videonya. Mahasiswa demo menolak undang-undang TNI disahkan, malah lu anggap biarkan anjing menggonggong. Yang penting kita maju terus. Biar Indonesia gemilang, gemilang dasmu. Gemilang dasmu. Indonesia gemilang. Tuh contoh Mukidino 2 periode. Indonesia maju, Indonesia emas. Yang maju siapa? Yang maju pejabat-pejabatnya. Ya toh, uang pajaknya dibuat jalan-jalan, study tour dan sebagainya. Ya toh? Contoh. Pendapatan pajak dari motor aja tuh Jawa Barat ya mencapai 8 triliun. Dikeluarkan buat bangunan nggak nyampe beberapa miliar. Terus uangnya yang sekian triliun itu kemana? Ya toh? Nah itu contoh, contoh. Melek, contoh ya, bilang Indonesia gemilang, gemilang dasmu, bilang pula itu si Mukidi dulu Indonesia maju, Indonesia emas, ya yang maju-maju tuh emas Gibran, yang maju lagi siapa? Emas Kaisang, ya tambang emas, tambang timah lu embat semua, bagi-bagi proyek siluman lu bagi rata, ya pembangunan merata, pemerataan, bagi-bagi hasil ternyata. Nah tuh anak-anak pejabat pamer-pamer tuh branded tas ya, nggak usah jauh-jauh deh istri-istri menteri-menterinya ya, paling murah tasnya aja itu ya waktu pelantikan, menteri-menterinya aja pelantikan aja tuh tas-tasnya itu paling murah harganya 59 juta ya kan. Nah itu yang maju siapa? Ya mereka yang maju, rakyat mau menderita biarkan. Makanya jangan asal ngomong Indonesia gemilang dasmu ya, gemilang dasmu tuh ya, gemilang. Contoh itu Mukidi 2 periode, Indonesia maju, Indonesia emas, tambang lu gundulin ya, lu embat ya, ketua KPK-nya malah nyuri barang tuh emas tuh, itu emasnya tuh buat memajukan kalian semua, bukan untuk rakyat. Uang-uang pajak sekarang ini malah darurat Indonesia, bukannya mengeluarkan perpu yang untuk merampas aset yang namanya pejabat-pejabat yang korupsi, malah mengeluarkan undang-undang baru 2 tahun nggak bayar pajak, katanya kendaraan akan disita. Bener-bener itu dasmu, bener-bener dasmu itu, tahu? Parah. Ya, kalau bilang Indonesia gemilang, ya itu dasmu. Paham lo sampai di sini? Ya. Kemarin teriak-teriak itu yang Indonesia maju, yang Indonesia emas itu maju, apanya maju, semua dikorupsi duitnya sampai kekurangan duit negara ini, lumbat semua ya. 20 tahun nggak berkuasa, aset
Indonesia madat, nggak jalan. Ya termasuk PT Kertas itu dulu ya, karyawannya nggak dibayar. Betul. Kalau lo bilang mahasiswa itu ya, mahasiswa dianggap anjing menggonggong, terus lo siapa? Terusnya, teriakan lo aja teriakan hidup Jokowi, bukan ke rakyat yang memilih kamu itu. Yang kemarin orang-orang memenangkan kamu tuh nggak kamu anggap anjing pula. Inilah ya kalau bilang dia mau gemilang, betul ya, Indonesia gemilang. Ya, yang penting kita maju terus. Iyalah, harus maju. Ya kan? Biar kenapa? Biar asing-asing nggak mandet lagi, lancar gitu loh. Ya kan? Betul apa benar? Kalau bilang Indonesia ini akan gemilang, kamu pimpin dasmu dua periode no. Ya mau ciptakan lapangan kerja. Kemarin yang 19 juta, sekarang lu bilang ya 8 juta. Mana? PHK yang namanya karyawan PT Sritek aja, itu tekstil aja lu tenang-tenangin no, kagak ada dana suntikan no, PHK atau di mana-mana. Minyak goreng dioplos, dikurangin timbangannya, beras juga dioplos, dikurangin timbangannya, kemudian gula juga ini. Ya kalau bilang itu gemilang, dasmu gemilang, yang dasmu gemilang. Rakyat itu udah kecewa tahu dengan perbuatan kalian. Indonesia maju, Indonesia emas, itu zamannya Jokodok mau begono ya. Nah sekarang bilang lagi Indonesia gemilang, dasmu gemilang. Lu akan menggemilang kan karena koruptor aja dimaafkan kalau bisa pulangin diem-diem. Halah pret janji omong kosong kerjamu itu ya. Giliran ini sama oposisi lu tajam, giliran sama koalisi lo kayak Andre nggak ada diperiksa. Ya dah, terus kemarin sama yang namanya siapa itu, 2 orang itu, ya masalah di Nantara juga nggak ada selesai-selesainya karena di dalamnya banyak yang koalisi kan, banyak pendukungmu kan, ya begitu, ya yang kamu tumbalkan siapa? Udah makan kacang lupa kulit pula, ya kenapa pula Megawati mulangin dia itu begitu? Indonesia gemilang, mahasiswa dianggap anjing menggonggong, ya. Terus bilang lagi Indonesia gemilang. Kalau mau gemilang udah 2 periode yang disembah-sembah itu. Ya sama orang-orang itu Mulyono kemarin. Itu yang maju siapa? Indonesia maju, Indonesia emas, timah lo 4 semua. Ya, Pertalite lo oplos semua. Beras lo oplos. Gula lo murahin, beras lo impor semua. Minyak mentah lo impor semua. Diam kicep. Gemilang apanya gemilang? Ndasmu gemilang. Beliau mengatakan saham naik turun nggak apa-apa, yang penting pangan aman. Hal itu dikemukakan pada saat kemarin tanggal 21 di Jumat lah ya, dalam sidang kabinet paripurna terkait persiapan jelang Idul Fitri 1446 Hijriah di Istana Kepresidenan. Mohon maaf Bapak, pangan aman, oke, harga kelihatannya udah mulai stabil ya. Negara tak rasa nggak aman. Dan saham pun nggak aman, Pak. Kalau saham nggak aman, negara juga nggak aman. Tapi kok bisa Bapak bilang kayak gitu? Setelah kemarin bilang kalau saham itu judi, sekarang bilang kayak gini. Bapak emang nggak pro investasi ya? Tapi kok bikin Danantara? Apa gimana? Sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah rakyat dipaksa menerima revisi Undang-Undang TNI, kini rakyat dipaksa untuk menghadapi revisi Undang-Undang Polri, di mana Kepolisian Republik Indonesia berpotensi menjadi lembaga superbody yang memiliki wewenang luas dalam bidang cyber, sehingga di masa depan apabila undang-undang disahkan, polisi memiliki wewenang untuk mengakses internet HP-mu, menyadap telepon rumahmu, atau bahkan menghapus serta menghilangkan akun-akun media sosialmu karena dianggap berbahaya. Masalahnya, berbahaya untuk bangsa atau penguasa. Rakyat Indonesia kencangkan sabuk pengaman karena masa depan mulai tidak aman.